Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita santai-santai. Memang enaknya santai karena bisanya tetap santai. Lagi suasana seperti ini. Ya, semoga wabah yang melanda di negara kita dan di dunia, ya, bukan negara kita aja, ini bisa segera berlalu lah gitu. Sehingga kehidupan menjadi normal gitu. Ya, kita harus sabar lah, katanya suruh di rumah, ya di rumah menikmati kesantaian. Gini, aku mau ngajak ngobrol kalian. Setiap agama itu punya Tuhan. Begitukah? Apakah setiap agama itu punya Tuhan? Apakah setiap orang yang bertuhan itu punya agama juga? Itu kan menarik untuk didiskusikan gitu loh. Tapi itu nanti, apakah setiap orang beragama itu punya Tuhan? Apakah setiap orang yang bertuhan punya agama? Itu akan kita bicarakan atau kita ngobrol di lain waktu aja lah. Sekarang aku ingin ngobrol masalah ini. Bagi kalian yang punya Tuhan, itu sebetulnya kriterianya apa sih kok bisa sampai bilang, oh itu Tuhan? Tuhan itu ya yang menciptakan bumi dan langit ini ya, yang menciptakan kamu, yang mematikan kamu nanti, itu loh, yang mengatur peredaran alam semesta ini gitu. Jadi aku tidak bahas Tuhan dalam segi linguistik, bahasa loh ya, enggak. Itu nanti ada kajian lain, karena ada Tuhan, ada Tuan, yang benar yang gimana gitu. Apakah Tuhan itu Tuhan, apakah Tuhan itu Tuhan? Bagaimana kita bisa menemukan bahasa sehingga ada sebuah kata Tuhan? Nah, itu nantilah. Sekarang kita satu kesepakatan dulu, yang kita maksud Tuhan yang menghidup dan mematikan kita, yang mengatur alam semesta ini gitu, yang memberi kamu rezeki gitu loh. Itu kamu sebut Tuhan. Itu kriterianya apa gitu loh. Kan selama ini kita, oh aku punya Tuhan, aku punya Tuhan. Lah iya, Tuhanmu itu seperti apa gitu loh. Seperti apa? Yang agamamu itu mengajarkan sesuatu yang bisa layak disebut Tuhan, itu apa sih gitu. Atau agama nggak usah dibawa lah, nggak usah. Logikamu aja, logikamu. Sehingga kamu mengakui dia Tuhan, itu apa? Rasionalitas itu kan bisa bekerja gitu. Karena menurut Arasi, seorang tokoh sufi, itu dia bilang begini, dan aku setuju. Separuh setuju, separuh aku nggak setuju gitu. Dia bilang begini dalam kalimatnya, untuk mengenal Tuhan itu sebetulnya nabi, kitab suci tidak perlu. Itu aku setuju gitu. Karena apa? Kita dibekali oleh rasionalitas gitu loh. Jadi sebetulnya kalau kita memberdayakan otak rasional tuh, nggak mungkin ada orang nggak percaya kalau Tuhan itu nggak ada, nggak. Pada kondisi terjepit tertentu, seorang ateis pun dia percaya bahwa Tuhan itu ada gitu loh. Omong kosong doang kalau dia bilang saya ateis nggak percaya ada Tuhan. Enggak, rambut lu hitam jadi putih aja lu nggak bisa tahan kok. Bagaimana supaya rambutmu tetap hitam kok ngomong Tuhan nggak ada gitu loh. Itu logika sederhana lah. Cuma kan orang kalau belum kepepet masih ngeyel aja dikasih tahu gitu loh. Jadi terlepas apapun agamanya, kita tidak bicarakan, kita bicarakan manusianya saja, bahwa logika itu mengatakan kita percaya ada Tuhan dan Tuhan itu ada. Untuk mengatakan Tuhan itu ada, itu otak aja cukup. Itu Arasi bilang begitu. Saya setuju itu. Makanya di Al-Quran ada disebut Sabi'in. Nah, Sabi'in itu adalah orang yang kepadanya Nabi belum sampai, tapi mereka sudah bertuhan secara benar. Gitu loh. Karena apa? Logikanya itu, daya nalar rasionalitasnya kerja. Gitu loh. Nah, aku yang setuju dengan Arasi terus mentahkan bahwa nggak perlu nabi, nggak perlu kitab suci, ya itu aku nggak setuju gitu loh. Karena nabi nanti itu kan akan mengajarkan kita sebuah syariat, bagaimana cara kita berinteraksi dengan Tuhan gitu loh. Kalau hanya logika pemikiran Tuhan memang cukup dengan rasionalnya cukup lah gitu. Sekarang apa? Terlepas agamamu apalah, aku ingin kamu pakai rasional, pakai otak lah. Apa kriterianya Tuhan itu? Gitu. Nah, pernah nggak berpikir ke sana?
Jadi ini sesuatu ya, dia layak disebut Tuhan, dia harus absolut. Dia harus absolut, karena nggak mungkin kita menuhankan sesuatu yang relatif. Nggak mungkin. Untuk apa? Ada Tuhan kok relatif. Aku di sini ganteng, karena di sini. Ya kalau dijajarkan sama artis sinetron, aku ya jadi jelek. Itu relatif gitu loh, ya, relatif gitu loh. Aku di sini bisa tua, di antara teman-teman tua, aku tertua di sini. Tapi aku nanti dibanding dengan kakek-kakek yang ada di sebelah, aku menjadi muda. Relatif kan, tidak absolut dia, gitu loh. Tergantung pembandingnya apa. Nah, makanya dari relatif itulah ada yang absolut. Nah, yang absolut itulah yang layak Anda sebut, oh ini Tuhan. Itu absolut. Absolut itu apa? Maha. Nggak ada yang menyamai, gitu loh. Kalau di Bible itu, dengan siapa engkau hendak samakan dia? Kalau di Al-Quran itu laisa kamislihi sayun. Itu dua teks suci itu rasional banget itu. Aku paling demen dua ayat itu. Karena apa? Beragama itu berakal gitu loh. Jadi agama itu harus didekati dengan jangan pokoknya apa gitu loh. Pokoknya apa? Kok pokoknya lu ngerti nggak agama lu gitu loh. Jadi otak itu diberdayakan untuk memahami teks-teks suci. Nah, dari rasionalitas tentang konsep Tuhan, dua ayat itu menarik sekali. Dari Bible, hendak dengan siapa Allah itu engkau samakan. Berarti Allah itu nggak ada yang menyamai. Di Al-Quran juga, laisa kamislihi sayun. Laisa kamislihi sayun. Tidak ada yang serupa dengan dia. Nggak ada yang sama. Jadi dia absolut karena nggak ada yang sama. Karena dia nggak ada yang sama, dia menjadi unik gitu loh. Unik itu bahasa apa ya? Bahasa Prancis atau bahasa apa gitu. Unik itu karena nggak ada yang menyamai, satu-satunya unik gitu loh. Maka dia disebut unik. Kalau sudah unik, dia menjadi antik. Nah, makanya ada barang antik ini. Karena apa? Nggak ada yang nyamai. Kalau ini nggak antik ini, lu beli di apa namanya? Apa orang jual handphone itu apa namanya? Counter juga ada ini. Apalagi ini gelang gue nggak antik ini nggak antik, ini nggak antik. Ini kacamata nih nggak antik. Ini gelas ini nggak antik ini. Kita beli lagi ada. Jadi disebut antik itu karena dia sudah nggak ada yang menyamai gitu loh. Dia sebut antik. Barang-barang kuno yang cuma satu-satunya taruh museum, itu antik. Nggak ada yang menyamai. Karena nggak ada yang menyamai, dia jadi ini unik ini. Ini unik ini. Kalau gondrong-gondrong gini nggak unik. Yesus juga gondrong kok, gitu. Nggak unik gitu. Jadi gondrong-gondrong ini nanti ada yang gundul juga tuh nggak unik. Gitu. Karena ada yang menyamai. Ya. Karena dia tidak unik, dia tidak absolut. Ya. Jadi sesuatu yang layak kita sebut, oh itu Tuhan. Dia harus absolut. Harus absolut. Aku ulangi lagi, harus absolut. Gampangnya apa ya absolut itu ya? Tiada banding, tiada tanding. Menangan dewe ketika dia mengeluarkan kebijakan matahari harus terbit dari mana gitu. Itu dia tidak perlu power sharing dengan yang lainnya. Ini kita terbit di mana ini kita terbitkan? Dari barat, dari timur, dari selatan. Hari ini hujan atau terang itu otoritasnya di dia sendiri. Jadi nggak harus power sharing, musyawarah, enggak. Orangnya musyawarah itu seperti politik power sharing itu karena dia tidak absolut kekuasaannya gitu loh. Nah, yang namanya Tuhan tuh dia harus absolut gitu loh. Satu-satunya, maha, disebut maha. Sekarang kalau kamu punya Tuhan nggak absolut, untuk apa punya Tuhan seperti itu? Buang saja. Untuk apa? Ini logika loh ya, aku nggak bicara agama. Logika aja mengatakan Tuhan tuh harus absolut, distinct dan unik. Kalau yang kamu pertuhankan sekarang nggak satu-satunya, dia berbilang 1, 2, 3, apalagi 1, 2, 3, 4, 5, logika Anda itu nggak jalan gitu loh. Jadi harus
belajar lagi bermain bagaimana logika ini menemukan kebenaran. Nanti akhirnya mengatakan bahwa Tuhan, apapun namanya terserah lah sekalian nama. Kita pakai nama sebutan saja. Tuhan itu harus absolut. Absolut itu artinya satu-satunya satu. Kalau Tuhan kalian tidak satu dan kalian percaya, itu ada masalah dalam rasionalitas kalian dan perlu merenung, belajar untuk mencarikan titik temu tentang sosok Tuhan yang benar. Itu dari aku. Sampai jumpa kembali besok-besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.